Oke, selamat pagi semuanya. Semangat selalu untuk refraksi optisi, khususnya mahasiswa Aroga Popin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan cara penggunaan daripada rough rule. Nah, ini adalah alat bagian di mana di dalam pemeriksaan refraksi kita butuhkan untuk melakukan pemeriksaan near point akomodasi dan near point konvergensi. Nah, ini adalah bagian yang perlu kita perhatikan ya. Ini adalah untuk penyangga di bagian hidup. Kemudian ini adalah objeknya yang kita gunakan ya. Huruf-huruf ini nanti bisa dalam N12, N10, N5 dan N8 ya. Nah, biasa standar kita untuk pembacaan huruf kita menggunakan yang N8. Nah, bisa juga kita menggunakan huruf yang sudah sama atau nanti bisa dengan huruf yang ini. Nah, yang lebih memudahkan untuk fiksasi sebetulnya kita gunakan untuk near point konvergensi menggunakan suatu titik fiksasi. Nah, kemudian pada raf ini ada jarak yang kita gunakan. Nah, ini dalam satuan sentimeter. Ya. Nah, bila mana kita tertera nanti pada jarak ini pengukuran, nah ini kita akan jatuhkan persis di posisi ini. Ini menunjukkan di angka 12. Nah, kemudian di sisi tepinya ini menunjukkan kekuatan dioptri. Jadi pada jarak 12 cm, sebetulnya kekuatan matanya itu adalah di sekitar 10 dioptri. Ya. Nah, ini adalah dioptrinya. Ya, sama dengan formulasinya nanti kita membagi 100 dibagi jarak objek penglihatannya. Jadi 100 dibagi 12. Ya, ya dia adalah sekitar ini adalah dioptrinya. Kemudian, nah biasanya ini adalah untuk mengetahui usia. Ya, normalnya mereka-mereka yang berusia misalnya dari 12 misalnya dia 20 tahun, nah kemungkinan normalnya adalah ya kisarannya ada di 12 cm. Ya, ini adalah range. Jadi nanti pada raf ini sudah ada untuk bagian usia, bagian jarak kerja atau jarak kemampuan melihatnya, kemudian ini ada dengan jarak satuan dioptri. Nah, di belakangnya juga bisa kita ketahui ya. Jadi keadaan normal itu diantaranya adalah 16 hingga di 10 dioptri. Nah, ini ada keterangan juga. Nah, ini adalah konvergensinya yang berlebih, sangat konvergen. Kemudian ini yang normal, ini adalah konvergensinya yang kurang, kemampuan yang makin lemah. Nah, biasanya nanti kalau kita menganalisis, kalau jika bila mana dikatakan konvergensi normalnya adalah di antara ya 8 sampai di 12 ya. Nah, ini normal. Nah, biasanya kalau kurang dari 8 ke 12 dia akan mengarah miopi, kemudian yang 12 lebih besar ya ke 14 dan seterusnya, mereka dia akan mengarah atau di sini dikatakan kondisi berkurangnya akomodasi. Nah, umumnya mereka akan mengalami hipermetropi. Semakin dia hipermetropi atau mengarah ke plus, dia semakin mundur. Nah, itu pengantar pertama yang kita harus pahami terlebih dahulu dari bagian alat ini. Oke, pertama kita harus siapkan ya. Kemudian kita letakkan posisinya. Maaf Pak ya. Nah, Bapak lihat posisi ini Pak ya. Bapak fokus pada titik. Ya. Nah, kemudian saya geser nih Pak. Ini masih jelas Pak ya? Ya. Tidak berbayang ya? Ya. Nah, saya geser sampai buram pertama Pak, terjadi bayangan. Bapak bilang stop. Masih? Nah, sini Pak ya. Nah, ini stop pertama ya. Nah, kemudian kita akan lihat, maaf sebelumnya, di posisi 10. Ya, di posisi 10 ini. Oke ya. Kemudian Bapak lihat lagi, amati. Ini masih buram Pak ya? Buram ya. Saya akan coba, Bapak nanti terangnya di mana? Mulai tidak berbayangnya. Saya geser dengan perlahan. Tambah jelas? Udah mulai jelas? Nah, ini. Ya. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, menunjukkan di 12 ya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi di 10 dan 13. Nah, kondisi ini adalah kondisi di mana masih normal. Tapi di sini kita akan perhatikan. Kalau dilihat dari usia ini adalah normal. Tapi ini jauhnya adalah minus, dia miop. Oke, ya, ini adalah pertama yang kita bisa ketahui. Nah, ini objek kita menggunakan titik. Nah, kita coba lagi dengan objek yang lain. Nah, Pak ya, nanti Bapak perhatikan ini Pak ya. Waktu membaca Pak ya, kita gunakan yang N10 Bapak ya, fokus di N10 ya. Nah, nanti Bapak fokus dengan N10.
Ya, Bapak masih kelihatan bacanya sampai di mana ya. Nah, ini kita coba untuk NPC ya. Ya, masih kelihatan Pak ya? Tidak berbayang Pak ya? Atau berbayang? Ini kan makin jelas Pak ya? N10 Pak, Bapak lihat. Nanti kalau dia udah berbayang, bilang stop Pak ya. Nih, oh stop, belum? Nah ini ya. Oke. Nah saat dia N baca di N10, ya sama dia. Ya, di posisi di 12. Ini adalah berbayangnya. Nah kita coba lagi. Nah, ya, ini berbayang Pak ya. Sampai jelas pertama Pak. Kita mundurkan coba. Sudah mulai jelas? Atau masih berbayang? Nah ini Pak ya. Nah ini cukup jelas. Berarti di 15 ini ya, tadi di N 10 ya, tadi di 12 ya, 10. Kemudian dia di N15, di garis 15. Nah ini menunjukkan juga untuk mengetahui fiksasi baca, jadi akomodasi. Nah kalau kita lihat ke sini memang ya, dia ada di 35 karena dia ada miop. Cenderungannya maka dia untuk penambahan adisi pun akan menjadi lebih jelas. Oke ya, ini trap untuk yang geriatrik kita akan periksa. Jadi kita akan mengetahui semakin dia dekat berarti semakin miopi, semakin dia akan jauh dia akan semakin hipermetropi. Nah ini kondisi pasien adalah miopia yang disertai dengan presbiopi. Oke, kita akan coba cek atau melakukan pemeriksaan pada pasien yang berusia ya sudah dewasa. Nah, rafrul ini kita akan gunakan untuk mengetahui lebih dahulu adalah akomodasi matanya, near point akomodasi. Oke, maaf ya, kita coba letakkan. Nah, ini kita akan melihat di pada NPC-nya. Nah, fiksasinya adalah kita gunakan yang titik ya. Nah, ini jelas ya, kelihatan? Jelas, masih jelas. Kita minta pasien untuk melihat blur pertama. Kita break pertama, kita lihat, kita geser. Nanti kan sampaikan kalau dia buram atau berbayang. Masih? Jelas? Oke, sudah Bapak. Nah, ini udah ya. Nah, ini menunjukkan buram yang pertama di garis 6 ya, di posisi 6. Kemudian kita coba untuk menjauhkan ya, masih buram ya, sampai jelas pertama. Oke, sudah. Nah, ini dah ya. Nah, ini adalah jelas yang pertama. Berarti di 8. Ya, buram di 6. Kemudian jatuh ininya adalah di 8. Nah, ini menunjukkan di near point konvergensi. Sekarang kita coba satu persatu. Maaf, mata yang kirinya ditutup aja. Ya, mata kiri ditutup. Ini dengan objek yang sama. Kita lihat sampai dia sama dengan cara yang sama. Ini kita coba jauhkan dulu. Jelas ya ini? Sampai dia blur pertama. Buram? Belum? Sudah. Nah, segini ya. Nah, ini menunjukkan di sekitar 9 ya. Dia lebih jauh mata yang kanan. Oke, tutup lagi. Akomodasinya ini udah maksimalnya ya. Nah, berarti kita coba untuk lihat buramnya. Ini kan buram, kita mundurkan. Nah, begini ya. Nah, ini menunjukkan di 10 dia sudah jelas. Ini untuk mata yang kanan. Nah, sekarang mata yang kiri. Berarti tunjukkan di 9 ya. Tadi di sini posisi ini dia bergeser dalam 1 cm dia sudah jelas. Nah, mata yang kanan dengan mata yang kiri ya menunjukkan bahwa tadi ada sedikit perbedaan, yang kanan agak sedikit lebih jauh daripada yang kiri. Nah, secara konvergensi tadi kita dapat dia dua matanya bekerja sama, akomodasinya akan lebih kuat, dia sedikit lebih maju. Inilah nanti untuk mengetahui NPA dan NPC. Nah, kita akan coba ya mengukur juga NPC maupun NPA pada pasien pediatrik, pada anak-anak atau mereka yang sudah memakai kacamata. Biasa kita melakukan pengukuran NPC dengan menggunakan lensa kacamata dan pengukuran nanti yang kedua tanpa kacamata. Nah, silakan Dek ya, Adek coba lihat ya, ini dengan menggunakan kacamata, Adek fokus ke titik ini ya. Ini NPC yang kita akan ukur. Ya, nanti sampaikan kalau titik itu sudah buram ya atau berbayang pertama. Ini jelas deh ya? Jelas ya?
Oke, nanti kasih tahu ya kalau dia sudah buram. Saya geser. Waktu digeser makin buram atau masih jelas? Masih jelas? Masih? Kalau udah buram bilang. Nah, ini adalah yang kita dapat di posisi 11 ya. Nah, nanti coba lihat lagi deh. Ya, bilnya lihat sampai dia terang ya. Ini adalah posisi dia break, recovernya kita akan geser. Kalau dia sudah tidak pecah. Nah, ini kita lihat. Jelasnya masih udah jelas belum? Sudah. Nah, ini di posisi Nah, ini dia di posisi 12 ya. Tadi di sini di bagian garis ini dia buramnya. Nah, dia bergeser dengan 1,5 cm. Dia jelas. Nah, ini adalah NPC dengan kacamata. Sekarang dibuka kacamatanya, Dek. Ya, dengan cara yang sama. Nah, adik kita lihat ya. Ini jelas ya, Dek ya. Kalau saya geser ke depan ya sampai dia buram. Masih jelas? Udah buram? Belum? Jelas masih? Jelas? Masih jelas? Nah, ini cukup tinggi akomodasi. Masih bisa? Masih jelas atau udah buram? Hah? Udah buram. Nah, ini di sini buramnya hampir mendekati di posisi 5. Ya. 5 cm ini. Berarti ini indikasinya miopnya tinggi nih nanti. Pasien ini akan mengalami miop yang tinggi. Ya, indikasi buramnya di sini. Dia mendekati 5 cm. Coba kita lihat. Jelasnya deh ya, bilang ya. Dimundurkan. Masih buram ya? Udah jelas bilang ya? Udah jelas? Jelas ya? Nah, ini bergeser di 6. Berarti 1 cm dia bergeser. Nah, ini posisi NPC tanpa kacamata. Maka akan berbeda dengan NPC tadi waktu menggunakan kacamata. Oke, sekarang kita mau mengukur NPA-nya. Near point akomodasi satu mata. Ada tutup mata yang kiri. Mata yang kiri ditutup, maaf. Ada tutup. Ya, ini ya. Fokus ke titik ini. Ya, ini saya geser. Ya, ini jelas. Masih jelas ya. Nah, ini digeser tuh sampai dia nanti mengatakan masih jelas, jelas. Sudah mulai buram. Buram nih ya. Nah, ini ternyata di posisi 6. Ya, kalau tadi dia adanya di sini di 5 ya, dengan secara binokuler makin maju nih dengan satu mata yang kanan di 6. Coba sama lagi kita mundurkan. Tutup lagi mata yang kirinya deh. Nah, dilihat ini ya. Nah, ini kan tadi buram ya. Ini jelasnya bilang deh ya. Udah jelas? Udah. Nah, ini di posisi tadi di 6, sekarang di 8,5 ya, sekitar 8,5. Nah, ini adalah posisi di 8,5. Oke. Nah, itu untuk mata yang kanan. Untuk mata yang kiri. Di posisi 10 ya ini. Jadi mata kiri dan mata kanan berbeda, mempunyai jarak akomodasinya atau jarak penglihatan yang makin dekatnya ya. Dengan kacamata sekarang deh. Di kacamatanya dipakai ya dengan metode yang sama. Jadi ini dengan kacamata kita akan melihat tutup mata yang kirinya deh ya. Mata kiri meram. Ini jelas deh ya. Coba kayak geser, maki buram pertama di mana? Masih jelas buram. Udah buram nih ya. Nah, ini di 10 dengan kacamata malah dia lebih jauh ya. Dengan kacamata dia sedikit lebih jauh. NPA-nya dengan kacamata dia lebih jauh 10. Nah, coba lihat lagi, tutup lagi mata yang kirinya. Buram. Nah, ini dia ya. Nah, ini lebih jauh lagi dibanding yang kanan tadi. Di posisi 10 ya. Ini buramnya. Sekarang jelasnya lihat ya. Nah, jelas. Nah, ini adalah posisi jelasnya. Ada di 12 ya. Nah, ini adalah posisi NPA untuk mata kiri dengan menggunakan kacamata. Nah, di sini kita bisa melihat berarti dengan bantuan kacamata perlu juga dia saat melihat dekatnya agar tidak mengganggu di dalam akomodasi anak. Oke ya. Ya. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk mahasiswa Roga Pupin yang mempelajari dalam refraksi, khususnya untuk mengetahui NPA atau near point akomodasi dan near point konvergensi. Ini sangat penting untuk dilakukan
Semoga semuanya bisa dipahami. Salam sukses, semangat selalu.